إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه لا نبي بعده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله داعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون من اتقى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. فيا معاشر المسلمين وسمرة المؤمنين rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meringankan langkah kaki kita untuk hadir di rumah-Nya Allah yang suci ini hingga kita dapat berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban salat Jumat. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah zat yang menggenggam nyawa kita, yang tetap memberi kita makan meski kita sering melupakannya, dan yang tetap menutupi aib kita meski kita sering bermaksiat di hadapannya. Takwa yang lahir dari rasa rindu yang mendalam kepada Sang Pencipta, bukan sekadar takut akan siksanya. Takwa yang bukan sekadar kata yang diucapkan khatib setiap Jumat, melainkan sebuah kesadaran bahwa setiap hembusan nafas kita adalah langkah kaki menuju liang lahat. Salawat beserta salam kebaikan mari kita haturkan dengan sepenuh rindu kepada baginda Allah, teladan yang tak pernah lekang oleh zaman, sang pembawa syafaat yang namanya kita sebut dalam setiap sesak dan duka kita, sang muara ilmu dan samudra akhlak, sang pembawa pelita di tengah kegelapan jahiliyah, Nabi akhir zaman, junjungan kita Nabiullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman rahimakumullah. Beberapa hari lagi gema takbir akan berkumandang di langit bumi. Kita akan menyambut hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Sebuah momentum yang seringkali kita maknai sebatas menyembelih hewan ternak. Namun hari ini mari kita tundukkan kepala sejenak, membawa hati kita mengembara ke masa lalu, memetik hikmah terdalam dari madrasah kehidupan Nabi besar Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Saudaraku seiman, bayangkan sebuah perasaan seorang ayah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menanti kehadiran seorang anak selama puluhan tahun hingga rambutnya memutih dan tulangnya melemah. Ketika anak yang dinanti itu tumbuh menjadi remaja yang rupawan, santun, dan menjadi penyejuk mata, tiba-tiba sebuah perintah turun melalui mimpi. Perintah itu bukan untuk mengajaknya bermain, bukan untuk menyekolahkannya, melainkan untuk menyembelihnya dengan tangan sang ayahnya sendiri. Secara logika manusia, ini adalah ujian yang teramat perih. Namun, mari kita dengar dialog yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Sebuah dialog paling mengharukan sepanjang sejarah umat manusia. Maka ketika anak itu sampai pada umur dan sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Saudaraku seiman, pernahkah kita merenungkan sedalam apa tingkat cinta dan keikhlasan di dalam dada mereka? Seorang ayah yang meredam ego kediawidannya demi ketaatan mutlak kepada penciptanya. Seorang anak yang dengan ridho menyerahkan lehernya, bukan karena dia tidak menghargai hidup, melainkan karena cintanya kepada Allah dan baktinya yang tanpa syarat kepada sang ayah. Ketika pisau sudah berada di leher, ketika air mata Nabi Ibrahim menetes dan kepasrahan telah mencapai puncaknya, disitulah pertolongan Allah datang. Allah menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Allah tidak butuh darah hewan kurban kita, saudaraku seiman. Allah tidak butuh dagingnya. Yang Allah nilai adalah ketakwaan dan keikhlasan yang ada di dalam dada kita. La yanalallahu lahumuhuma wala dimahuma walakin yanalahu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapai. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman rahimakumullah. Idul Adha adalah cerminan besar untuk kehidupan kita hari ini. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah Ismail di dalam hidup kita saat ini? Apakah itu harta kita, jabatan kita, ego kita, ataukah urusan dunia yang seringkali membuat kita menunda-nunda panggilan asal?
Sudahkah kita rela menyembelih ego dan kesombongan kita demi mengetuk pintu ridhanya Allah Jalla Jalaluhu? Kurban bukan sekadar pamer hewan peliharaan yang paling mahal di media sosial. Kurban adalah tentang meruntuhkan sifat kikir, sifat egois, dan kesombongan yang bersarang di hati kita. Kurban adalah jembatan untuk peduli kepada sesama, kepada tetangga kita yang mungkin sepanjang tahun jarang menyentuh daging karena himpitan ekonomi. Maka saudaraku seiman, sebelum hewan kurban itu disembelih besok, sembelihlah terlebih dahulu sifat sombong kita, iri, dengki dan pelit di dalam hati kita. Saudaraku seiman, mari kita jadikan momentum Idul Adha untuk memperbaiki hubungan kita. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, tengoklah mereka. Ingatlah bagaimana pengorbanan ayah dan ibu kita yang telah menghabiskan seluruh sisa umurnya memeras keringat, menahan lapar demi melihat kita tersenyum dan tumbuh dewasa. Tirulah bakti Nabi Ismail yang menyejukkan hati orang tuanya. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka atau mengabaikan mereka di hari tuanya. Dan bagi kita yang diberi kelapangan rezeki, ketuklah hati kita. Masih ada waktu untuk berniat berkurban. Jangan biarkan harta kita mengeras di dalam tabungan kita, sementara di sekitar kita masih banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan kita. Bayangkan posisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menanti seorang anak selama 86 tahun. Di setiap malam yang sunyi, beliau menengadahkan tangan, menangis, meminta keturunan. Ketika Allah mengabulkannya dan anak itu tumbuh menjadi remaja, yang Allah langsung memerintahkan Ibrahim untuk disembelih. Mari kita bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang ayah saat harus menatap mata anaknya, lalu berkata dengan suara yang bergetar dan menangis. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman, jika itu anak kita, mungkin dia akan menjerit dan berlari ketakutan. Namun lihatlah mutiara kesabaran dari Ismail yang masih belia. Beliau tidak marah, beliau tidak menangis histeris. Dengan penuh kelembutan, Ismail menatap ayahnya yang sedang berkaca-kaca. Mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Nabi Ibrahim mengorbankan anak kandungnya yang paling dicintai demi Allah. Sementara kita, jangankan mengorbankan anak, untuk mengorbankan sedikit saja harta kita yang berlebih untuk berkurban, hati kita seringkali diliputi rasa pelit, kikir, dan penuh hitung-hitungan. Kita takut miskin jika berkurban, padahal Allah Jalla Jalaluhu yang memberi kita napas secara gratis setiap detiknya. Sudah berapa kali kita mengorbankan perintah Allah demi urusan dunia kita? Kita rela menunda sholat demi kesibukan. Kita rela meninggalkan syariat demi mengejar rupiah. Sadarlah saudaraku, harta yang kita tumpuk-tumpuk hari ini, rumah mewah yang kita banggakan, kendaraan yang kita pamerkan, tidak akan pernah ikut masuk ke dalam liang kubur yang gelap dan sempit. Yang menemani kita hanyalah kain kafan putih dan amal kurban kita serta keikhlasan yang pernah kita persembahkan. Saudaraku seiman,
di akhir khutbah yang singkat ini, mari kita renungkan hubungan kita dengan orang tua kita. Kisah Idul Adha adalah kisah tentang bakti seorang anak kepada ayahnya. Bagi kita yang hari ini masih memiliki ayah dan ibu, pulanglah. Lihatlah wajah mereka yang mulai keriput. Lihatlah rambut mereka yang memutih. Ayah kita yang dulu memeras keringat, menahan lapar, mengorbankan masa mudanya agar kita bisa makan, agar kita bisa bersekolah. Ibu kita yang mengandung kita dengan kepayahan, bertanggung jawab melahirkan kita, dan terjaga 3 malam saat kita sakit. Pernahkah kita membahagiakan mereka? Ataukah selama ini kita sering membentak mereka? Lebih sering mengabaikan telepon mereka hanya karena kita sibuk dengan urusan dunia kita. Sungguh demi Allah, ridha Allah ada pada ridha mereka. Saudaraku seiman, sebelum kain kafan membungkus jasad mereka, sebelum kita hanya bisa menangis histeris, memeluk lisan mereka yang dingin, minta maaflah kepada mereka, bahagiakanlah mereka. Dan bagi kita yang orang tuanya sudah tiada, yang Idul Adha kali ini tidak bisa lagi mencium tangan ayah dan ibu kita, kirimkan doa terbaik untuk mereka. Bayangkan mereka di alam barzakh sana sedang menanti doa dari anak yang dulu mereka besarkan dengan penuh pengorbanan. Idul Adha kembali mengingatkan kita tentang arti ketaatan tanpa batas. Saudaraku seiman, mari kita jadikan momentum ini untuk belajar lebih ikhlas, lebih bersyukur, dan semakin bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi wa qafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma alallahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihat wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa imamil muttaqin khairil ghurri muajjalin sayyidina wa maulana wa safiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalami ala nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabillah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi ala khalqihi wa rida nafsihi wa sinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbi ghfir li khati'ati yaumiddin wa nas'aluka salamatan fid din. Allahumma hasibni hisaban yasira wa la tuhsina yaumal qiyamah. Ya muqallibal qulub saddis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub
sarbil qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi idina hadza wa ja'alhu hida mubarakan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wa lil islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Allahumma arham ummatal Muhammad rahmatan ammah. Rabbuna wa rabbukallah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu fikum wa qimis shalah.